Shalom Banargas. Shalom. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama setiap kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Dia sahabat kita, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau jadi sahabat terbaik kami. Woo! Go! Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Come on, sing it. Yesus, Kaulah sahabat, satu hati setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Ayo bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena sukacita kita dalam Kristus, amin. Haleluya. Ayo, tepuk tangan separuh sama-sama. Come on. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Come on. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini hidup yang kita pilih untuk mengikut Tuhan Yesus, semuanya yang membuat hidup kita berarti, amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Mari nyatakan lebih lagi, Kau sahabat terbaik kami Tuhan. Haleluya, haleluya. One, two, three, go. Haleluya. Come on, sing it.
Ku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Come on. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Amin. Come on, come on. Sing it. Hidup yang ku pilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Come on, sing it. Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Haleluya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Haleluya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Berapa kali ya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus sekali lagi. Saya mau lihat tangan-tangan hari ini berantusias memuji Tuhan. Ayo angkat tanganmu. Come on, boleh guys. Lebih semangat lagi kita sorakan. Haleluya. Yeay. Tak akan ku takut lagi Tuhan. Karena bersamamu Tuhan Yesus, kami berani melangkah.
selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu. Kau selalu besertaku, dan ku percaya. Itu janjimu, kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Percaya Tuhan, dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Haleluya. Ayo sekali lagi kita nyatakan pujian. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjinya Tuhan. Janjimu, kau selalu besertaku, dan ku percaya Yesus kau sahabatku. Ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku. Ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Ayo, kita melangkah dengan iman, katakan, gak akan ku takut lagi Tuhan. Takkan ku takut, sebab kau besertaku. Takkan ku takut, sebab kau menjagaku. Takkan ku takut, sebab kau besertaku. Takkan ku takut, sebab Engkau yang menjaga hidupku, menjaga hidupku. Yesus kau sahabatku, ku hidup di dalam-Mu, untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku. Ku hidup di dalam-Mu, untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku. Ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku. Ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yang bersuka cita lebih dahsyat, kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Haleluya. Mengucap syukur di sore hari indah ini, kita dapat berkumpul di tempatnya yang kudus dalam ibadah KKR Muda Boniarjes Gereja Tiberias Indonesia. Mari bersama-sama kita telah datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kita telah datang memuji memuliakan nama Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab kita percaya kebaikan Tuhan tak berkesudahan bagi setiap kita. Sekali lagi yang mengasihi Tuhan, boleh lebih dahsyat kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita boleh rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Kita mau angkat sembah kita dan pujian kita di hadapan tahta suci Tuhan. Kini kami datang mau menyembah-Mu ya Tuhan.
Sebab dari dasar hati kami yang terdalam, kami tahu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu sempurna. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan. Di sini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mau mengangkat tinggi tangan kami. Sebab inilah tujuan hidup kami, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tetap dengan sikap berdoa, mari angkat doamu di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. All of the world spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. 'Cause here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Terima kasih Tuhan, kembali kita boleh kasih tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama boleh Yesus angkat pujianmu di hadapan. Light of the world, into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Spend with you. Here I am to worship, here I am to
here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. 'Cause here I am to worship. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, wonderful. So here I am to worship. Come on, brothers, with one voice. Here I am to Sing it loud for Jesus. you're my God. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, Altogether wonderful to me. So here I am to worship. here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Kembali lebih dahsyat, kasih tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat pujianmu di halaman. Mari datang menyembah mengucap syukur akan kebaikan dan anugerah-Mu begitu luar biasa bagi setiap. Terima kasih Tuhan. Setiap
sembah dan pujian dari dasar hati kami yang terdalam ya Tuhan. Terus kami mau bangkitkan iman kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tak mau lagi takut dan kami tak mau lagi ragu ya Tuhan. Sebab kami percaya kami punya Allah yang begitu luar biasa. Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Kami taruh pengharapan kami ya Roh Kudus. Terus kami angkat tangan tinggi kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari dengar iman bersama-sama Bonerges. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami tak mau lagi takut ya. Ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab kami punya Tuhan yang hidup. Sebab Dia hidup, kami tak mau lagi gentar ya Tuhan. Ku tak karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup kami jauh lebih berarti ya Bapa. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari biar jemaat sambil angkat tangan tinggi di hadapan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia, terus dengan iman nyatakan di hadapan Tuhan Bonerges. Come on. Ku tak
Dari dasar hati kami yang terdalam kami tahu ya Tuhan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus dari tempatmu yang kudus. Dengan segenap hati kami nyatakan sebab Dia ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak Yesus hidup, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari sekali lagi dengan iman percaya sama-sama boner semua. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Di atas kepala lebih dahsyat kasih tepuk tangan, suara-suara kemuliaan untuk Tuhan yang telah memberi kehidupan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mau tabiskan ibadah yang sore indah ini Tuhan, dari awal pertengahan kepada akhirnya hanya bagi satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus. Saudara bersihkan kembali duduk tempat ini. Haleluya. Kita telah datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kita telah datang menyembah dan berucapan syukur setiap kita. Tiba saatnya kita mau diberkati melalui video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Banyak orang yang dapat melakukan kebaikan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Tetapi kesetiaan seseorang tidak bisa diukur dalam jangka waktu yang pendek. Seseorang dapat dikatakan setia bila ia didapati melakukan kebaikan dalam jangka waktu yang panjang dan teruji dalam berbagai situasi. Jadi setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus. Orang yang setia adalah yang tetap melakukan kesetiaannya di sepanjang waktu, walaupun dalam berbagai situasi ataupun posisi tetap konsisten, berpegang teguh pada kesetiaan dan tidak pernah lupa. Dan orang yang punya sikap dan keterampilan melakukan sesuatu dengan baik, kita harus disiplin berlatih, sehingga kita dapat melakukan dan berlaku setia. Bangun manusia roh kita dengan firman Tuhan, sehingga memancarkan kasih. Dan yang kemudian seseorang yang dapat dipercaya, orang yang dapat dipercaya memiliki integritas yang baik dalam hidup, yang dibangun dari kerja keras yang teruji. Begitu juga orang yang percaya Tuhan Yesus bisa mempertanggungjawabkan hidupnya pada waktu kedatangan Tuhan untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Kemudian yang dapat menjadi penyemangat dan adalah orang yang bersemangat, orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan dan positif dan optimis. Karena sadar akan rencana Tuhan atas diri kita adalah untuk mendatangkan kebaikan dan tahu bahwa Allah juga turut bekerja bagi hidup kita untuk kebaikan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi saya akan bacakan suara gembala. Suara gembala yang tulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita dengan tema judul Untuk Mengalami Kuasa Tuhan Yesus. Roma yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah jemaat Tiberias agar kami semua selalu mempersiapkan diri dengan hidup di dalam pertobatan.
Berjuang tidak jatuh di dalam dosa, berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan. Agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga, hidup di bumi seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romo yang kedua untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus. 1, selalu intim dengan Tuhan Yesus atau datang kepada Tuhan Yesus. Dia dari Lukas 9, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-17. Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadanya. Dalam kondisi apapun, jika kita mau mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan mendekat kepada kita. Tuhan Yesus selalu menerima kita apa adanya. Cara kita bukan cara Tuhan, solusi kita bukan solusi Tuhan. Yang kedua, kita katakan kepada Tuhan Yesus apa adanya kita. Diambil dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-9. Percayalah, mukjizat Tuhan masih ada untuk setiap kita. Jangan pernah menganggap kita tidak penting. Kita penting di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan apa yang ada pada kita. Agar kita katakan pada Tuhan apa adanya kita. Tuhan memakai kita dengan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Mari kita katakan kepada Tuhan apa adanya kita dan apa yang ada pada kita. Kita bisa mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan melalui apa yang ada pada setiap kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengucap syukur selalu. Diambil dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-11. Di balik ucapan syukur, kuasa Tuhan akan terjadi. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena melalui ucapan syukur terjadi transformasi Allah. Mari kita penuhi hidup kita dengan ucapan syukur. Seberat apapun masalah kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya. Hadapi semua dengan ucapan syukur sehingga kuasa Tuhan atau mukjizat Tuhan bisa terjadi pada setiap kita. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Kau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya. Dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri. Yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya di sore yang indah ini, kita siapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Roh Kudus. Di sore yang indah ini kami dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus. Kami telah mengangkat pujian dan penyembahan kami di hadapan tahta suci. Sungguh kami percaya di balik pujian dan penyembahan kami ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, dan ada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tiba saatnya Roh Kudus, kami siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam hidup kami. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Bapak Pendeta Yoris, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Biar Tuhan Yesus yang berikan hikmat agar setiap perkataan yang keluar dari lidah-Mu hambanya hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi agar memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Maka kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Maka bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Ini hati kami, ini sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, kembali bersama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah selamatkan setiap kita. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan dengan hati yang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab anugerah Tuhan begitu luar biasa. Anugerah Tuhan yang telah selamatkan setiap kita. Besar anugerah
jadi miliknya, kulihat kasih-Nya. Hosana, Hosana, sungguh besar anugerah-Mu. Hosana, Hosana, kasih-Mu selamatkanku. Kembali kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, dahsyat dan ajaib bagi setiap kami. Kembali sama-sama Bonerges, satu suara di hadapan Tuhan. Sungguh besar anugerah-Nya, selamatkan hidupku. Kini ku jadi miliknya, kulihat kasih-Nya. Hosana, Hosana. Bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan di sana yang indah. Sungguh besar anugerah-Mu. Hosana, Hosana, kasih-Mu selamatkanku. Hosana, 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 sungguh besar anugerah-Mu. Hosana, Hosana, kasih-Mu selamatkanku. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang begitu luar biasa. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada sore hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami, Tuhan boleh tibakan setiap kami di tempat ini dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat perlindungan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan atas pemakaian-Mu yang begitu luar biasa bagi tim pujian dan penyembahan, pakai hamba-Mu juga Tuhan yang sebentar akan menyampaikan sebagian dari isi firman Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan, tempat ini jadi kesukaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami ya Bapa, ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman muda terkasih, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk.
teman-teman muda terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, Shalom Boanerges. Oh, bisa lebih semangat lagi, Shalom Boanerges. Haleluya, apa kabar teman-teman? Luar biasa, amin. Diberkati Tuhan Yesus, amin. Saya doa setiap kita yang dengar firman Tuhan pada sore hari yang indah ini adalah anak-anak muda yang hidupnya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa dan melayani teman-teman muda sekalian. Kita langsung saja teman-teman, judul khotbah saya pada sore hari yang indah ini. Judul khotbah saya pada sore hari yang indah ini adalah jangan takut, Tuhan pasti tolong. Bisa diulangi teman-teman? Jangan takut, Tuhan pasti tolong. Teman-teman, gak bisa kita pungkiri kehidupan ini penuh dengan yang namanya tantangan. Dan seringkali tantangan itu menimbulkan rasa takut, menimbulkan yang namanya rasa khawatir, rasa cemas dalam hidup setiap kita. Cemas akan yang namanya masa depan, cemas yang namanya kesehatan, cemas akan yang namanya pasangan hidup. Betul nggak teman-teman? Tapi sore hari yang indah ini teman-teman, ada kabar baik bagi hidup setiap kita. Kabar baiknya adalah sebagai orang percaya, kita memiliki yang namanya jaminan daripada Tuhan Yesus. Jaminannya adalah Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan Yesus akan selalu menyertai setiap kita. Makanya sore hari ini jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang. Karena Tuhan Yesus pasti akan menolong hidup setiap kita. Ada amin teman-teman? Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sore hari yang indah ini teman-teman, kita akan belajar firman Tuhan. Mengapa kita tidak perlu takut dan gentar dalam menjalani yang namanya kehidupan. Siap diberkati firman Tuhan, amin? Yang siap diberkati firman Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Mengapa kita tidak perlu takut dan gentar dalam menjalani yang namanya kehidupan? Yang pertama, saya mencatat sebagai berikut teman-teman. Karena Tuhan berjanji menyertai kita dalam setiap situasi. Kita lihat firman Tuhan dalam Yesaya 41. Yesaya 41 ayat yang ke-10 teman-teman. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mari sama-sama kita baca, 3, 2, ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan jelas mengatakan teman-teman, bahwa Tuhan Yesus Allah akan meneguhkan, akan menolong, bahkan akan memegang tangan setiap kita dan membawa kemenangan bagi setiap kita. Katakan amin. Slide selanjutnya saya mencatat sebagai berikut. Apapun tantanganmu, ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita dan memberi kekuatan teman-teman. Saat orang menghadapi tantangan atau persoalan, seringkali yang membuat keadaan makin kacau adalah karena orang tersebut merasa sendirian. Betul nggak teman-teman? Iya. Saat orang tersebut merasa sendirian teman-teman, itu akan membuat rasa khawatirnya menjadi lebih besar teman-teman. Makanya banyak ahli yang bilang, kalau kita lagi ada masalah, kalau kita sedang menghadapi persoalan, jangan sendirian. Betul nggak teman-teman? Cari orang, cari teman, jangan sendirian. Karena kenapa teman-teman? Merasa sendiri atau merasa ditinggalkan merupakan momen atau waktu yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena si jahat, iblis, akan dengan luasa mendakwa dan menekan hidup setiap kita teman-teman. Tapi kabar baiknya firman Tuhan tadi jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai setiap kita. Apapun kondisi yang kita hadapi, situasi apapun yang kita hadapi saat ini, jangan takut, jangan gentar. Karena Tuhan Yesus akan selalu ada
bagi hidup setiap kita. Ada amin teman-teman? Iya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, sama-sama katakan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ada amin teman-teman? Iya. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Apapun yang kita alami saat ini, tantangan apapun yang kita alami saat ini, percayalah Tuhan Yesus akan menolong hidup setiap kita. Ada amin teman-teman? Yesaya 43 ayat yang kedua. Yesaya 43 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini janji firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kita teman-teman. Mungkin hari ini ada di antara setiap kita yang sedang menghadapi yang namanya pergumulan atau hal-hal sulit dalam hidup kita. Entah masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, atau masalah usaha dan pekerjaan. Atau mungkin ada orang-orang yang sedang berusaha untuk menjatuhkan setiap kita. Pesan firman Tuhan bagi setiap kita semua teman-teman, jangan takut. Jangan bimbang, karena gada dan tongkatnya Tuhan akan selalu menyertai setiap kita semua. Katakan amin. Iya. Bicara tentang penyertaan Tuhan teman-teman, bukan hanya Tuhan itu melindungi setiap kita. Saya ulangi teman-teman ya. Bicara tentang penyertaan Tuhan, bukan hanya Tuhan Yesus melindungi setiap kita teman-teman. Tapi di saat yang bersamaan, Tuhan juga memberikan setiap kita petunjuk. Tuhan juga memberikan setiap kita hikmat. Untuk apa? Agar kita bisa menyelesaikan dan melalui pergumulan atau tantangan hidup yang kita alami teman-teman. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya melindungi setiap kita, tapi Dia juga membimbing setiap kita. Dia juga memberikan kita petunjuk, memberikan kita hikmat. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan setiap masalah kita. Ada amin teman-teman? Mazmur 32 ayat yang ke-8. Mazmur 32 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan katakan Dia akan memberikan petunjuk, Dia akan mengajar setiap kita, Dia akan memberikan nasihat kepada setiap kita. Maka pesan firman Tuhan pada setiap kita sore hari yang indah ini teman-teman, apapun pergumulan kita, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah pasti ada jalan keluar bagi setiap kita. Ada amin teman-teman? Yang setuju dan yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua teman-teman, mengapa kita tidak perlu takut dan gentar dalam menjalani yang namanya kehidupan? Yang kedua saya mencatat teman-teman, karena Tuhan pasti menolong di saat yang tepat. Sama-sama kita lihat firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ini ayat yang cukup terkenal teman-teman. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Slide yang selanjutnya saya mencatat sebagai berikut. Dengar baik teman-teman. Tidak perlu bertanya kapan.
Saya ulangi, tidak perlu bertanya kapan. Ikuti saja prosesnya. Di saat yang tepat kita akan melihat pertolongan Tuhan. Katakan amin teman-teman. Iya. Banyak orang seringkali bertanya, kapan Tuhan tolong saya? Banyak orang seringkali bertanya, mana pertolongan Tuhan? Banyak orang seringkali bertanya, kapan sih Tuhan menolong saya? Padahal pertanyaan yang harusnya kita ajukan adalah, apakah kita sudah siap ditolong Tuhan? Apakah kita sudah siap disembuhkan oleh Tuhan? Apakah kita sudah siap diberkati oleh Tuhan? Banyak orang yang berdoa, Tuhan tolong berkati saya. Banyak orang yang berdoa, Tuhan tolong pulihkan ekonomi saya. Kira-kira Tuhan mampu gak memberkati kita? Mampu. Dia Tuhan. Dia sangat sanggup memberkati setiap kita. Pertanyaannya adalah, kalau kita sudah diberkati Tuhan, yakin gak hidup kita gak aneh-aneh? Ada amin teman-teman? Iya. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, yakin gak kita itu gak aneh-aneh? Yakin gak kita masih ke gereja lagi? Yakin gak kita gak akan melakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan? Karena seringkali ketika orang gak siap diberkati Tuhan, seringkali ketika orang kaget menerima berkat Tuhan, bukannya menjadi suatu hal yang baik, tapi menjadi sesuatu hal yang mencelakakan hidup kita teman-teman. Makanya kalau kita belum siap diberkati, jangan berdoa minta diberkati deh. Iya kan? Berapa banyak anak-anak muda yang jatuh dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia memiliki banyak berkat. Akhirnya ya celaka. Iya kan? Banyak orang berdoa minta kesembuhan dari Tuhan. Kira-kira Tuhan mampu gak menyembuhkan hidupnya? Mampu. Tuhan janjikan dia Allah penyembuh. Dia sanggup menyembuhkan setiap kita. Pertanyaannya adalah, kalau kita sudah sembuh, kalau kita sudah sehat, yakin gak hidup kita gak aneh-aneh lagi? Ada amin teman-teman? Iya. Buat apa sembuh kalau nanti kita buat dosa lagi? Iya kan? Banyak orang disembuhkan bukannya bertobat, malah makin menjadi-jadi. Iya kan? Banyak orang minta didoakan. Ada orang yang minta didoakan. Pak Pendeta, tolong doain saya dong Pak. Saya kalau nafas, paru-paru saya sakit. Iya kan? Ada bunyinya. Ngik, ngik, ngik. Iya kan? Asmanya kumat. Iya kan? Pas mau didoain, ternyata di kantongnya masih ada bungkus rokok. Ya gimana mau disembuhkan Tuhan? Iya kan? Buat apa disembuhkan kalau masih melakukan dosa-dosa yang sama? Banyak orang yang berdoa minta naik jabatan. Banyak orang yang berdoa minta dipromosikan Tuhan. Minta dipercayakan hal-hal yang besar oleh Tuhan. Kira-kira Tuhan sanggup gak jawab doanya? Sanggup teman-teman. Cuma pertanyaannya, kalau kita sudah diangkat naik, kalau kita sudah diangkat menjadi pimpinan, menjadi pemimpin, yakin gak kita bisa amanah? Yakin gak kita akan jadi pemimpin yang baik? Atau jangan-jangan kita injak anak buah kita? Atau jangan-jangan kita melakukan hal-hal yang gak benar? Banyak orang berdoa, Tuhan berikan saya pasangan hidup, berikan saya jodoh dari Tuhan, berikan saya jodoh yang cantik, yang tinggi, ya kan? Kayak Song Hye Kyo, ya kan? Ada yang berdoa, Tuhan berikan saya pasangan hidup seperti Lee Min Ho, yang tinggi, putih, tegap badannya. Kira-kira Tuhan sanggup gak jawab doa kita? Dia sangat sanggup jawab doa setiap kita. Pertanyaannya, kalau kita sudah punya pasangan hidup, yakin gak hidup kita gak aneh-aneh? Ada amin teman-teman? Banyak orang diberikan pasangan hidup, akhirnya menjauh dari Tuhan. Yang tadinya setiap Sabtu jam 5 sore ibadah di Buanerges Kelapa Gading Nias, pas jomblo, iya kan? Pas udah punya pacar, gak pernah ibadah lagi. Makanya pertanyaannya teman-teman, bukan kapan Tuhan sanggup menolong kita. Pertanyaannya adalah,
apakah kita sudah siap ditolong Tuhan? Ada amin teman-teman? Makanya pesan firman Tuhan bagi setiap kita sore hari ini, persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu untuk melihat yang namanya pertolongan Tuhan, dan marilah hidup di dalam pertobatan. Ada amin teman-teman? Iya. Dari muda hiduplah dalam pertobatan teman-teman. Dari muda kita sudah hidup dalam pertobatan. Percayalah, masa depan yang indah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Ada amin teman-teman? Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga teman-teman, mengapa kita tidak perlu takut dan gentar dalam menjalani yang namanya kehidupan? Yang ketiga saya mencatat teman-teman, karena Tuhan memberikan damai sejahtera di tengah ketakutan. Sama-sama kita lihat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7 teman-teman. Sama-sama kita baca 3, 2 ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Slide yang selanjutnya saya mencatat sebagai berikut teman-teman. Dengar baik. Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera kita. Saya ulangi, Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera kita. Maka carilah Dia. Cari Tuhan Yesus teman-teman. Jangan cari yang lain. Jangan datang kepada yang lain. Jangan datang ke tempat yang lain. Ada amin teman-teman? Banyak orang ketika menghadapi yang namanya persoalan hidup. Banyak orang ketika menghadapi yang namanya tantangan hidup, yang pertama kali dia cari bukannya Tuhan Yesus. Yang pertama kali dia cari adalah kontak di HP-nya. Dia lihat, kira-kira siapa yang bisa tolong saya. Itu tidak baik teman-teman. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sedang menghadapi yang namanya tantangan kehidupan, yang pertama kita cari adalah Tuhan Yesus teman-teman. Jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain. Kita harus terus mengandalkan yang namanya Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan jelas, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Ada amin teman-teman? Kenapa kita harus mencari Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera bagi hidup setiap kita. Pertanyaannya adalah, dunia bisa nggak sih kasih setiap kita damai sejahtera? Bisa teman-teman. Dunia bisa kita kasih damai sejahtera, tapi sifatnya temporary, tapi sifatnya sementara. Tapi damai sejahtera dari Tuhan, sifatnya kekal. Ada amin teman-teman? Iya. Saat kita memiliki yang namanya damai sejahtera dari Tuhan, maka kita akan menemukan, mendapatkan yang namanya ketenangan hidup teman-teman. Iya kan? Saat hati dan pikiran kita tenang, kita bisa melihat peluang, kita bisa menemukan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Saat kita panik teman-teman, kita tuh nggak bisa berpikir. Saat kita panik, kita nggak bisa yang namanya mencari jalan keluar. Makanya kita harus tenang. Untuk kita tenang, kita harus mendapatkan yang namanya damai sejahtera dari Tuhan. Ada amin teman-teman? Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu teman-teman. Makanya saat kita menghadapi masalah kehidupan, kita harus terus mencari Tuhan teman-teman. Yang paling baik adalah datang ke gereja, jangan ke tempat yang lain. Banyak orang ketika stres, apalagi anak-anak muda ya kan, kalau lagi stres, kalau lagi tertekan ya kan, bukannya datang ke gereja, malah pergi ke tempat hal-hal yang gak baik. Malah melakukan hal-hal yang gak baik, minum minuman keras, iya kan. Mungkin saat engkau lagi gak sadar, seakan-akan masalah sudah selesai. Besok ketika kita udah sadar,
masalahnya tetap ada teman-teman. Makanya yang terbaik adalah kalau kita punya masalah, datanglah ke rumah Tuhan. Ada amin teman-teman? Datang kepada Tuhan. Jangan ke tempat yang lain. Gereja Tiberias hampir setiap hari ada ibadah. Betul nggak teman-teman? Iya. Hampir setiap hari ada ibadah. Makanya datanglah ke rumah Tuhan. Datang ke gereja. Karena di gereja ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kita ketenangan. Tuhan Yesus akan memberikan kita damai sejahtera. Ada amin teman-teman? Pesan firman Tuhan bagi setiap kita teman-teman. Apapun persoalan yang kita hadapi saat ini. Situasi apapun yang kita hadapi saat ini teman-teman. Doa saya bagi setiap kita, biarlah damai sejahtera Tuhan. Biarlah ketenangan dari Tuhan akan selalu ada bagi hidup setiap kita. Ada amin teman-teman? Yang setuju, yang percaya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak tahu teman-teman, saya nggak tahu apa yang jadi pergumulan teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman ada yang bergumul untuk sekolah, untuk kuliah. Atau mungkin teman-teman sedang ada yang bergumul untuk yang namanya pasangan hidup. Atau mungkin teman-teman sedang ada yang bergumul mengenai masalah ekonomi, mengenai orang tua, mungkin masalah kesehatan. Doa saya bagi setiap kita semua teman-teman, terus andalkan Tuhan. Carilah Tuhan. Tuhan Yesus sangat mampu untuk menolong setiap kita. Dia sanggup menyembuhkan setiap kita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memberkati setiap kita semua. Ada amin teman-teman? Sebagai kesimpulan, apapun yang kita hadapi saat ini, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, karena Tuhan Yesus pasti menolong setiap kita semua. Ada amin teman-teman? Yang setuju dan yang percaya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan tutup Alkitabmu. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri teman-teman. Kita bangkit berdiri. Kita akan datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan pada sore malam hari yang indah ini ya Bapa. Kami belajar firman Tuhan, mengapa kami tidak perlu takut dan gentar dalam kami menjalani kehidupan. Yang pertama, karena Tuhan berjanji menyertai setiap kami dalam segala situasi. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, apapun tantangan yang sedang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan Yesus selalu ada bagi setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan menolong. Engkau akan memberikan setiap kami kekuatan. Yang kedua, mengapa kami tidak perlu takut dan gentar dalam menjalani yang namanya kehidupan? Karena Tuhan Yesus pasti menolong setiap kami di saat yang tepat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup menyembuhkan kami. Engkau sanggup menolong. Engkau sanggup memulihkan, bahkan memberkati setiap kami. Yang ketiga, mengapa kami tidak perlu takut dalam menjalani yang namanya kehidupan? Karena Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan setiap kami. Ini iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan Yesus, kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita boleh katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari lebih sungguh lagi sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih sungguh lagi sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Inilah iman percaya kami ya Tuhan, Engkau sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Yesus, Engkau sanggup menolong kami. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah iman percaya kami ya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan setiap kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus.
Kami tahu ya Tuhan, Engkau selalu menolong setiap kami. Sore malam hari yang indah ini ya Bapa, kami yakin dan percaya ada kuasa Tuhan bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Yesus lepaskan. Bahkan yang butuh jalan keluar, Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang begitu luar biasa pada sore malam hari yang indah ini. Firman Tuhan adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku dari firman Tuhan Yesus. Berkati setiap usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman muda terkasih, setiap kita sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tiba saja kita menjatuhkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Sambut yang terbaik dari Tuhan Yesus, tubuh dan darahnya yang tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas persembahan teman-teman muda sekalian. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 56. Ini adalah benar-benar tubuh. Ini adalah benar-benar darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat hosti yang akan diubah menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi kami, keluarga kami, hidup kekal di surga. Disempurnakan tubuhku, jiwaku, rohku, agar kami dan keluarga kami akan bangkit pada hari kiamat. Yang kedua, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditombak tertikam di atas kayu salib. Kami doa bersama keluarga, kami tolak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang operasi. Aku dan keluargaku tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Kami doa bersama keluarga tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, tidak sakit leukemia. Kami tolak di kateter. Kami doa bersama keluarga, kami tolak segala macam penyakit. Sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan diubah menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Kami adalah keluarga yang kudus, menolak percabulan, menolak perzinahan, tolak poligami, tolak poliandri, tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena yang punya orang ketiga tidak akan masuk surga, tapi akan masuk perut bumi.
Mulutku diurapi, penuh kuasa, tidak berdusta, tidak menipu. Tanganku diurapi, kami tidak mencuri. Kami tolak Yudas-Yudas di gereja. Kami tolak fitnah atas diri kami, keluarga kami, dan atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus Kristus nama kami dan keluarga kami termaterai dalam kitab kehidupan di kerajaan surga. Kami punya rumah di surga, kami punya rumah di bumi. Yang ketiga, dengan bilurnya, dengan darahnya, segala penyakitku telah disembuhkan mulai saat ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki saya sempurna, tidak migrain, tidak sakit kepala. Kami tolak kiste, tumor, tidak dioperasi, tidak sakit kulit, tidak pendarahan, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Kami tolak penyakit jantung, kami tolak dipasang ring, kami tolak di bypass, kami tidak sakit ginjal, tidak cuci darah, kami tolak TBC, kami diberkati dan kami doa penyakitku disembuhkan hari ini. Jangan diminum dulu. Silakan teman-teman terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Yakin dan percayalah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih ada bagi hidup setiap kita. Kembali sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajar Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Zaman roti mana 40 tahun makan tidur diberkati. Artinya kami semua diberkati, bahkan tidur pun diberkati. Zaman roti mana 40 tahun jubahnya baru, artinya mulia. Aku dan keluargaku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus masuk surga. Zaman roti mana 40 tahun, kasutnya selalu baru. Tuhan yang mengajar, kasut gambaran seorang majikan, maka kami tolak gagal, bangkrut, miskin, jeblok, rugi, kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun usahaku, pekerjaanku, studiku, kesehatanku, pelayananku diberkati 10 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Kami doa segala penyakit, persoalan, pergumulan sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari sobat semua Wondergas, naikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Karena Dia Yesus yang terbesar dari setiap apa yang ada pada hari ini. Mari kita katakan pujian ini. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh angkat minyak urapan kita. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar Gembala Sidang Gereja Tiberias, tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami doa dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8 sampai dengan 9, Mika 6 ayat 7, Markus 6 12 13, Yakobus 5 ayat 14. Minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Memuliakan Allah, Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kami. Memuliakan manusia, kami sehat sempurna, kami tidak pernah sakit-sakitan. Minyak urapan dioleskan kepada yang sakit sembuh. Dioleskan kepada pintu rumahmu, rumahmu diberkati Tuhan. Memberkati kami lebih dari teman-teman sekutu kami, dan untuk mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan
yang disucikan oleh gereja martir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Tuhan untuk pertemuan ibadah pada sore malam hari yang indah ini. Kami yakin dan percaya ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa-biasa saja ya Tuhan, tapi ibadah yang begitu luar biasa karena mengandung janji daripada firman Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk siapapun yang beribadah pada saat ini, baik yang di Tiberias, Kelapa Gading Nias, maupun yang di live streaming, semuanya diberkati Tuhan. Keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah, Engkau boleh berkati ya Tuhan, berikan masa depan yang gilang gemilang. Bahkan orang tua yang single parent, Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini, tidak pernah sia-sia, semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Kami sama-sama berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau boleh berkati ya Tuhan. Kota kami, kota Jakarta dan sekitarnya, Engkau boleh berkati. Berkati gereja kami, gereja Tiberias Indonesia, dimanapun berada, selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengucap berkat ya Tuhan untuk Boanerges, wadah kepemudaan gereja Tiberias, Engkau boleh berkati. Semakin hari Tuhan pakai begitu luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa muda. Maka berdoa ya Tuhan untuk seluruh tim pekerja Boanerges, Kelapa Gading Nias, semuanya diberkati Tuhan. Tim Asher, Greeter, para kolektan, pendoa syafaat, tim media, tim sound system, bahkan tim security dan kebersihan, semuanya diberkati Tuhan. Tim worship pada hari ini, co-founder, Geril dan keluarga diberkati, dipromosikan Tuhan. Rekan-rekan singer, Gema, Revi, Dea, Paul, diberkati, dipromosikan Tuhan. Para imam pemusik, Daniel Pangeran, Gerald, Jordanta, Jeremy, semuanya diberkati, dipromosikan Tuhan. Teman-teman choir, anak-anak muda, semuanya diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati hamba ya Bapak, bersama dengan istri, anak-anak, orang tua, keluarga besar, selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Sebentar ya Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan selalu pimpin langkah hidup kami, jaga setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, pertemukan kami dengan orang-orang yang baik, atur agar kami boleh selalu ada di waktu dan tempat yang tepat. Secara fisik kami akan berpisah ya Tuhan, tapi dalam roh kami akan terus saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami datang dengan berkat dan kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu, mari pandang Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir, bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan membuatmu berhasil. Pulanglah dan terimalah segala berkat di surga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, menjemput setiap kita mempelainya. Saudara dan saya tinggal di surga, pesta di surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang sudah sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kau tak mengingat lagi kesalahan
Tuhanku, Kau memulihkan jiwaku. Ku tak lagi takut, ku tak lagi malu. Tubuh darahmu beriku